Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Masih dipertimbangkan kita keterangan Jokowi. Masih dipertimbangkan kita keterangan. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Cepat Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Rara Stejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali
kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa. Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30 pukul 4. Isi. Desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo. Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga
diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan, banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4 jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korupsi ekspor dan izin sumber daya alam. Di masa Jokowi, izin tambang, izin kayu, izin kelapa sawit dibuka seluas-luasnya. Namun negara justru rugi besar. Pendapatan negara jauh di bawah potensi aslinya. Ada dugaan kuat izin-izin besar diberikan ke pihak tertentu dengan imbalan uang jasa yang nilainya fantastis. Belum lagi kasus ekspor pasir laut dan nikel yang diduga merugikan negara puluhan triliun karena aturan yang sengaja dilonggarkan demi keuntungan segelintir orang. Semua kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Jokowi. 4. Kasus impor beras dan pangan. Negara bayar mahal, petani merana. Padahal Indonesia negara agraris, tapi di masa Jokowi, impor beras justru membludak. Fakta yang ditemukan, beras diimpor dengan harga jauh lebih mahal dari harga pasar dunia, dan dilakukan saat panen raya, yang justru membuat petani lokal rugi besar. Di balik ini ada dugaan permainan harga dan kartel yang dilindungi kebijakan pemerintah. Kerugian negara diperkirakan puluhan triliun rupiah. Keempat kasus ini sudah ada bukti awalnya, dan Prabowo memerintahkan KPK jangan tanggung-tanggung, seret siapa saja yang terlibat, termasuk mantan presiden sendiri kalau terbukti terlibat. Jam 7:30, jam 10:30, mereka tahu betul kalau Jokowi diperiksa dan bicara, mereka juga bakal ikut terseret masuk penjara. Beberapa juru bicara yang dulu paling lantang, sekarang kalau ditanya wartawan cuma bisa jawab singkat. Kami hormati proses hukum, biar KPK yang bekerja. Tidak ada lagi bantahan keras, tidak ada lagi teriakan rekayasa politik, karena mereka sadar bukti yang dimiliki negara sudah terlalu banyak dan terlalu nyata untuk dibantah. Ada kabar yang beredar, Joko Widodo sendiri terlihat sangat gelisah dan murung belakangan ini. Ia berusaha bertahan dengan alasan semua kebijakan itu untuk rakyat, tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Kalau untuk rakyat, kenapa uangnya hilang? Kenapa proyeknya mangkrak? Kenapa kekayaan keluarga dan kroni makin melimpah ruah? Tim hukum yang dulu garang membela soal ijazah, kali ini kewalahan.
Kasus korupsi beda sama kasus ijazah. Kalau soal ijazah masih bisa debat panjang lebar. Kalau soal korupsi buktinya jelas, uangnya, bukti transfernya, bukti rekeningnya, bukti harta kekayaannya. Itu bukti mati yang tidak bisa dibela dengan kata-kata manis. Mereka sadar, jaring sudah ditebarkan Prabowo, dan mereka terperangkap di dalamnya. Jam 10:30 menit, jam 12:45 menit, banyak yang bertanya, Charles, kenapa Prabowo tega sekali memeriksa orang yang dulu membantunya jadi presiden? Saya jelaskan logika politik dan hukum yang sangat cerdas dari Prabowo ini. Prabowo adalah orang yang sangat paham sejarah. Ia tahu betul bahwa masalah korupsi masa Jokowi itu adalah bom nuklir. Kalau dia diamkan, kalau dia lindungi, suatu saat nanti rakyat akan tahu semuanya, dan rakyat akan menuntut dia juga. Rakyat akan bilang, Prabowo sama saja, sama-sama korup, sama-sama melindungi penjahat. Jabatan presiden yang baru dia pegang bisa hancur seketika hanya karena warisan dosa orang lain. Prabowo tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau sejarah mencatat namanya sebagai presiden yang melindungi koruptor besar. Dia ingin sejarah mencatatnya sebagai presiden pemberantas korupsi yang berani menindak siapa saja. Selain itu, Prabowo juga sadar, rakyat sudah marah besar. Isu korupsi merajalela di 10 tahun terakhir ini adalah keluhan utama rakyat. Prabowo tahu, cara paling cepat dan paling ampuh mendapatkan hati rakyat dan dukungan penuh adalah dengan cara membongkar kejahatan masa lalu. Rakyat akan bertepuk tangan, rakyat akan percaya, rakyat akan mendukung penuh pemerintahannya kalau dia berani bertindak tegas. Jadi, keputusan Prabowo ini bukan sekedar balas dendam, tapi langkah strategis menyelamatkan negara, menyelamatkan hukum, sekaligus menyelamatkan nama baik pemerintahannya sendiri. Dia sadar, lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45 menit, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman sudah berakhir. Prabowo sudah memberi sinyal sangat jelas ke seluruh negeri. Di Indonesia sekarang, hukum berjalan satu ukuran saja. Mau presiden, mau mantan presiden, mau anak presiden, mau pejabat tinggi, kalau salah. Selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Wadah bagi kita semua untuk mendiskusikan dinamika politik dan penegak hukum bangsa secara jernih, kritis, serta objektif. Rekan-rekan sekalian, panggung politik dan hukum di tanah air belakangan ini kembali dihangatkan oleh sebuah isu yang sangat krusial. Publik tengah menyoroti langkah berani dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani 98, serta ekspektasi publik terhadap komitmen penegak hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama yang menjadi perbincangan hangat adalah desakan mendalam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk dalam menelaah kembali laporan dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara hingga mantan Presiden Joko Widodo beserta lingkaran terdekatnya. Rekan-rekan sekalian, mari kita bedah dan cermati pokok permasalahan ini secara runut berdasarkan fakta-fakta yang berkembang. Poin pertama, prinsip kesamaan di muka hukum atau equality before the law. Sesuai amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip inilah yang mendasari berbagai aktivis dan elemen masyarakat sipil untuk terus meningkatkan KPK agar
Gerakan hukum tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun dia, termasuk mantan pejabat tinggi negara atau mantan presiden, wajib patuh pada koridor hukum. Poin kedua, sikap resmi dan respon institusi penegak hukum atau KPK. Pihak KPK menegaskan bahwa institusi anti rasuah tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memanggil siapapun sebagai saksi sejauh hal tersebut didasarkan pada kebutuhan penyidik, relevansi perkara serta kecukupan alat bukti. Proses ini tentu wajib mengedepankan azas kepastian hukum, keterbukaan dan proporsionalitas sesuai regulasi yang berlaku. Poin ketiga, komitmen pemberantasan korupsi dan akuntabilitas tata kelola. Di sisi lain, berkembang narasi publik yang mendorong komitmen tegas dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar lembaga penegak hukum dapat bekerja secara independen, berani, dan bertanggung jawab. Berbagai isu strategis mulai dari tata kelola proyek nasional, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan sumber daya alam, hingga kebijakan impor komoditas penting kini menjadi perhatian serius untuk diaudit secara mendalam demi menyelamatkan keuangan negara. Poin keempat, pentingnya edukasi hukum dan azas praduga tak bersalah. Sebagai masyarakat yang cerdas dan sadar hukum, penting bagi kita di ruang aspirasi politik untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kita harus memahami secara bijak perbedaan kedudukan hukum antara saksi yang dimintai keterangan dengan pihak yang status hukumnya telah diingatkan. Pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak serta-merta menunjukkan kesalahan, melainkan bentuk klarifikasi untuk memperjelas sebuah perkara. Pada akhirnya, penegakan hukum yang transparan, adil, dan objektif adalah harapan seluruh elemen bangsa Indonesia. Publik saat ini tidak lagi sekedar menjadi penonton, melainkan pengawas aktif yang kritis terhadap jalannya keadilan. Bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian mengenai komitmen penegak hukum tanpa pandang bulu ini? Silakan sampaikan aspirasi, pendapat, dan analisis Anda pada kolom komentar di bawah dengan tetap menjaga etika berdiskusi yang sehat dan konstruktif. Mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman netizen yang tak kalah menarik sebagai berikut. Dari teman kita Jai Nuriski memberikan komentarnya yang luar biasa. Ayo Bapak Prabowo terus tegaskan untuk periksa tuntas Jokowi dan keluarganya. Teman kita Jubir Raja memberikan komentarnya, ini yang kita tunggu-tunggu, kebijakan Presiden Prabowo bravo. Teman kita Cibirjung Kece memberikan komentarnya, mantap Pak Prabowo, kami rakyat pendukungmu. Teman kita Sudar Jimun memberikan komentarnya, betul 100%, Allahu Akbar. Teman kita Nurvita memberikan komentar, terima kasih Bapak Prabowo. Teman kita Haris Maliza memberikan komentar yang luar biasa. Buka mata, buka telinga rakyat Indonesia. Semoga Allah membuka semua jalan kita untuk menuntaskan hal ini. Teman kita Rayat Suryatna memberikan komentar, ini baru jaksa berani demi kebenaran. Mantap.
Teman kita Sjana memberikan komentar, oke, langsung diselidiki, jangan ditunda-tunda. Teman kita Herlina memberikan komentar, korupsi bisa bersih di negara apabila semua koruptor dihukum seberat-beratnya. Perlu hukum mati. Teman kita Wahung Kap memberikan pendapatnya, Ketua KPK termul pilihan JKW termasuk Kapolri turut menutupi kasus korupsi dan ijazah palsu JKW. Teman kita Surya Tobe memberikan pendapatnya, kebenaran semakin nyata, kebusukan mulai terungkap. Teman kita Alternatif memberikan komentar, tangkap adili korupsinya, banyak sekali masak takut. Teman kita Aulimart memberikan komentar, adili pemimpin culas dan licik karena sangat berbahaya dan merugikan bangsa. Teman kita Regar Segar memberikan pendapatnya, iyalah, jangan bodoh kalian itu. Kalian bekerja atas perintah Jokowi. Jangan takutlah sama Mulyono. Rakyat maju terus. Teman kita Sulaiman memberikan komentarnya, semua retorika banyak kebohongannya. Buktikan Pak, rakyat menunggu kerjamu Pak KPK. Kita lanjut, Nani Supriyatini memberikan komentarnya, alhamdulillah Pak Presiden, saya sangat salut begitu tegasnya, kudoakan sukses dan panjang umur sehat. Teman kita Segodris memberikan pendapat, lanjutkan, kami masyarakat mendukungmu bro. Kita lanjut, Hiske memberikan pendapat, dalam penegak hukum bertindak harusnya dari Telimbong dan 3 orang yang lainnya, Jokodok dan terlibat tapi takut sama Jokodok. Pertama, takut tak dapat lagi kiriman uang miliaran sama ternaknya Jokodok yang lain. Teman kita Narta Tobeto memberikan pendapatnya, jos mantap, saya ucapkan alhamdulillah biar Indonesia segera damai. Kita lanjut, teman kita Yusri Yusuf memberikan komentar, semoga betul-betul kerjanya yang baik dan jujur. Komentar dari Yami Sumatsna memberikan komentar yang luar biasa, kalau orang serakah waktu punya jabatan, maka jabatan habis banyak masalah. Teman kita Nurwidayati memberikan komentarnya, Allah benci jika kejolima dibiarkan tukitu, amananlah yang mendalam. Teman kita Kusna Lampung memberikan komentarnya, semoga persoalan ini dapat dibuka terang benderang. Teman kita Fitri Mani Marlinasi memberikan komentar, buktikan dan bekerja demi rakyat Indonesia untuk bangsa yang lebih bermartabat. Teman kita Yusrin Yusuf memberikan pendapat, lalu kalau Bapak bekerja baik negara kembali sukses. Teman kita Mukti tadi memberikan pendapat, wajib itu Jokowi panggil paksa. Tunggu apalagi, Jokowi adalah pengkhianat. Teman kita Sukma Nurul memberikan komentar, selamat sukses Prabowo Presiden yang tegas untuk pelaku koruptor dan akan tercatat di dalam sejarah bangsa. Teman kita Win 2025 memberikan pendapat, mantap, kita dukung Prabowo, berujung untuk rakyat. Teman kita Okshak Swak memberikan komentarnya,
Mana berani KPK dan kepolisian, kejaksaan saja takut Ma Prabowo periksa si raja korupsinya Pak Jokowi. Teman kita Haris Saninja memberikan pendapat, mantap kalau benar diadili, ayo cepat dijalankan, jangan omong-omong aja, ayo Pak Presiden tegakkan keadilan. Teman kita Perlan memberikan komentar, era Joko korup membludak, tidak terkendali. Ingat, siapapun yang korup harus menjalani pemeriksaan yang berwajib. Teman kita Damu Tormos memberikan komentar, jalan terus, semoga segera teratasi, selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu, wahai pejuang keadilan dan kebenaran. Teman kita Bapak F5 memberikan komentar, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di penjara. Teman kita Nunung Kerispo memberikan pendapat, sangat setuju, mantap, pemerintah tidak tebang pilih dalam hukum, itu rakyat suka dan sangat amat setuju. Teman kita Lianiel memberikan pendapat, mantap hei, tidak tebang pilih, rakyat nonton aja sampai ngopi, hehe, mantap. Teman kita Andi Ahmad memberikan komentar, Pak Presiden harus berani tegakkan hukum dan gak takut, anak cuman satu harta, banyak buat apa dukung pejabat korupsi. Teman kita Soreang Bandung memberikan pendapat, alhamdulillah Bapak Prabowo sangat tegas, tajam ke atas, itu Bapak Prabowo, mantap. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa like dan subscribe serta share channel kita supaya kita bisa tetap mengawal daripada politik dan bertukar pikiran untuk mengawal demokrasi sebagai warga negara Indonesia. Salam demokrasi.